JJ ngelihat perubahan mentalitas timnas dari awal kedatangan Coach Shin sampai sekarang tuh gimana JJ? Yang paling signifikan apa? Kepercayaan diri yang berubah. Mental itu kepercayaan diri, confidence-nya ya? Iya, jadi dulu saat awal-awal Coach Shin megang timnas itu mereka kalau misalnya lawan tim yang lebih baik daripada timnas Indonesia, mereka udah kalah duluan. Secara mental. Mereka pikir, boleh kalah. Memang kalah kita. Pikirannya memang begitu. Selalu. Dari tahun pertama, kedua sama. Ya selalu begitu dan itu yang menjadi berubah sebenarnya. Kita lawan siapapun kita bisa menang. Nah waktu itu kan katanya pas ini ada kendala yang namanya komunikasi J. Waktu itu narasi itu JJ gimana nanggepinnya? Sebenarnya ini rahasia umum kan ya sebenarnya. Maksudnya komunikasi tidak pernah ada masalah dan kalau ada masalah kenapa bisa prestasi selama ini? Bisa prestasi di Piala Asia senior juga, Piala Asia U23 juga sampai hampir masuk Olimpik. Kalau ada masalah komunikasi mungkin nggak bisa sampai sana juga. Kayaknya masalahnya memang bukan ke komunikasi dengan pemain kan. Jadi bukan salah satunya Mas. Bukan ada banyak mungkin, tapi bukan itu salah satunya gitu. Ya kan, J? Ya iya dong. Kalau saya lihat sih alasan aja. Iya. Itu dia. Iya, jadi nah, harus ada alasan kan. Yang alasan tadi yang nggak aman justru, J. Mansion Radio. Udah live ya? Udah live ya. Halo. Yes, welcome back to Mansion Radio bersama saya Yusuf Fariza dan juga partner saya Randika Jabel yang akan mengobrolkan tentang panjang banget. Yang akan ngobrolin tentang olahraga, apapun olahraganya. Kita adalah satu-satunya podcast yang ngobrolin semua genre olahraga. Ya. Tidak terkecuali pingpong, tidak terkecuali smackdown, tidak terkecuali anggar, tidak terkecuali pacu kuda, dan kita balap kodok dan kita akan siap nge-MC untuk festival gerobak sapi di Bantul, Yogyakarta. Keren. Mantap banget, kita siap sedia. Pokoknya apapun yang ada hubungan sama olahraga, kita akan siap sedia. Yes, karena banyak channel yang mengatasnamakan sport tapi hanya bahas bola. Kita tidak hanya membahas bola dan kita adalah satu-satunya yang membahas semua sport di muka bumi ini. Iya, walaupun banyakan bola kita bahas. Yes. Dan itulah resiko kenapa viewsnya dikit ya. Pas bola banyak. Pas bola banyak. Pas orang berantem banyak lagi. Nah itu dia. Tapi itulah dinamika ya. Betul. Namanya kita berkonten, berdigital. Yang penting adalah kontemplasi. Salah. Apa sih? Yang penting adalah konsistensi. Itu dia. Dan kita juga konsisten untuk selalu ngingetin Mansion Mania semua kalau setiap bulannya kita bakalan ngundi PS5 atau Nintendo Switch yang bisa lu dapetin setiap bulannya. Caranya gimana, Kang? Langsung follow aja @infobmkg. Salah kayaknya. @bnn_sleman. @depok tanpa bahaya. @Dr. Martin. Langsung aja kalian follow @mentionsportsfc. Udah. Di situ ada info lengkapnya untuk bisa mendapatkan PS5 atau Nintendo Switch setiap bulannya gratis. Ya, jangan lupa juga buat share, subscribe, like, terus juga support. Mau lu mention kita, mau kita di repost segala macam, kasih tahu aja sama kita. Ya. Karena supaya kita tahu, ternyata yang nonton kita banyak. Ya. Apalagi kalau misalnya yang lu seneng ngeklip, boleh kita kasih kesempatan untuk lu ngeklip semua episode kita. Ya sebanyak-banyaknya. Kalau nanti viewersnya banyak, malah kita akan kasih hadiah. Bener, kita akan kasih hadiah masing-masing Rp500.000 untuk 2 orang pemenang. Betul. Setiap bulannya ya. Ya. Nah, itulah enaknya di sini ya. Jadi untuk ACCSIE ya, Asosiasi Clipper Southeast Asia yang bermarkas di Taiwan dan juga Kamboja, segera. Kayaknya kalau yang Kamboja bukan asosiasi Clipper dah. Apa tuh, Kang? Asosiasi judul-judul. Aduh. Yang tinggal di Taiwan dan juga tinggal di Hong Kong. Tinggal di Hong Kong. Tinggal di mana, Mas? Tinggal di Hong Kong. Asik.
Langsung saja ya. Jangan ragu untuk ngeklip kita ya. Ya, pokoknya nanti kita bakalan ada setiap episodenya ya. Setiap episodenya 2 orang dengan views klip terbanyak akan kita kasih hadiah masing-masing Rp500.000. Setiap episodenya loh. Setiap episode. Setiap episode. Bayangkan setiap episode. Tapi Gokil. sepertinya kamu sedang benci banget sama merah hitam ya. Ya, Kenapa tuh? kalah gua sama merah hitam. Dewasa. Kalah sama Bournemouth. Kalah. Hah? Bournemouth malah lu. Bournemouth merah hitam. Merah hitam. Merah hitam. Enggak. Oh, merah hitam. Madura United. Bukan itu, Madura United merah putih itu merah. Persipura. Kalah sama Persipura. Iya, gua. Kalah sama Manchester City away. masa dipilih yang away apa yang enggaknya. Enak bener. Lu enggak apa-apa. Seolah-olah beda tim. Gue cuman tahu satu hal setelah pertandingan kemarin. Apa? Bahwa tim yang gue sayangi itu juga tidak bermain bagus. Udah gitu aja. Tapi namanya kita ngefans sama satu klub ya. Ya. Pasti kadang ada main busuk, ada main MU. Berarti Ini jelek ya? bagus banget. Jelek ya? Masa main busuk dan main busuk dan main MU. Main cara MU itu adalah main cara sepak bola sebenarnya. Tapi menang nggak? Enggak. Buat apa? Buat apa dong? Mana nih anak magang nih? Ini anak magang mana biasanya bawa bintang tamu nih kita? Iya, ngobrol aja di belakang kayaknya. Gosip aja, ngobras aja. Ada, udah ngobrolnya di off air. Kerja, woi. Permisi Kak. Ya, kerja. Mana nih? Maaf ya Kak. Kejauhan nih kayaknya. Silakan JJ. Oh, JJ. Ya. JJ, halo. Annyeonghaseyo. Kamsahamnida. Kasian. Kamsahamnida. Masa kamsahamnida belum apa-apa udah kamsahamida aja. Kalau awal apa sih? Kalau awal Anyong. Annyeonghaseyo Annyeonghaseyo. sama Pangkasmida. Oh, benar. Benar. Apa bilangnya? Korea is me bro. Korea. Pangkasmida. Korea Utara ya kayaknya. Oh iya, itu kalau ini Korea Utara. Korea Utara ya. Korea Cilacap, dekat Cilacap ya. Apa kalau awal? Kalau awal itu Annyeonghaseyo sama Pangkasmida. Pangkasmida itu kayak senang berkenalan denganmu, senang bertemu sama kamu. Betul. Benar. Ini dia research ya. Ternyata dia emang suka K-pop ya. Korea banget aku. Mantap. Beda, Wota Jepang. Bahasa Jepang ya. Ini sebelum kita nanti bahas ke CC, Ya. yang ditulis apa Ada 5. Sile Hamida. Sile Hamida itu apa, C? Wih, gimana tuh? Sile Oh, tahu? Hamida. Silamida itu kayak permisi. Oh. Permisi. Silamida. Silamida. Sama opa-opa Korea katanya. Asik. JJ. Ada dulu lagu-lagu Korea klasik itu. Sile Hamida. Enggak JJ ini tahu enggak? Sile haseyo. Kalau enggak tahu berarti dia ngarang. Saya nggak tahu. Sok. Tudiodabonen. Ada. Kayaknya ada deh, kayaknya bener deh. Reply 88 aduh. Tapi beneran, iya beneran ada kayaknya lagu-lagu jadul kayaknya. Lagu-lagu jadul. Korea is me, bro. JJ, Sinteyong, Blackpink. Park Jisung. Waktu itu Son Heung-min. An Jungwon. Son Heung-min. Anjungwon. Ancaman tahu ya? Song Heung-min tahu. BTS. BTS. NCT. Kim Min Jae. Pusat. Oh. Igangin. Ligangin. Ligangin. Iya. PES ya dulu ya? Oh, sekarang. Sekarang masih Iya, PES. Masih PSG. Oh, masih. Atas kemarin PSG itu sempat kolaborasi sama G-Dragon untuk desain jersey khusus ketika mereka tandang ke Korea. Oh, spesial tuh. Tahu betul ya? Tahu betul. Dia memang waktunya banyak karena nganggur. Oh iya. Masuk akal. Padahal yang nanti akan membacakan fakta tentang JJ adalah dia. Yang akan baca ini adalah Nat. JJ sebelumnya Ya. welcome ya. Iya, thank you. Datang. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh ada 5 fakta menarik tentang Jong Suk. Baca gimana sih J namanya? Jong Suk So. Coba. Enggak, Pronounce yang benar. kan marganya di depan sebenarnya. Ya, Oke. ini marga kan Jongnya kan. Bukan, marga itu So. Sok. Oh, Sok. Jadi kadang orang salah ini. Jadi So itu di depan. Kayak Sinteyong itu kan marga. Oh, marganya. Jadi So-nya seharusnya depan. Tapi karena di luar negeri jadi makanya di marganya belakang. dipindahin ke belakang biasanya gitu. Oh, kayak ada Park Jisung, ada Jisung Park. Nah, Iya. itu benar. Oh, Benar. berarti ininya So kamu. So So Jong-sok. Jong-sok. Ya, So betul. Jong-sok. So Jong Sok. Jadi Betul. namanya JJ. Ya. International name-nya. Ya karena Biar susah gampang. dihafal sama orang-orang dan juga memang pronunciation-nya agak beda. Jadi makanya ambilnya yang paling depan. Iya. 2.
Oh, dua huruf aja. Dua huruf aja. J 2 kali gitu ya. Betul. JJ. Oke. So Jongsok. Oke, Betul. ada 5 fakta menarik. Coba nih tanggung jawab ya benar atau enggak nih faktanya. Jadi Nih kalau salah ini J. kalau salah ingat muka dia ya. Oke. JJ ini adalah pelatih berlisensi C AFC PSSI. Sebentar, ini tahun 2026 ya sekarang ya. Saya tahun 2024 November sudah ikut kepelatihan lisensi C dan sudah dapat, dan setahun kemudian baru 2025. baru 2 hari yang lalu saya dapat langsung lisensi. Oh, benar berarti was. Hampir Iya. aja 2 hari yang lalu. Kalau kita syuting minggu kemarin Iya. belum. Belum. Salah fakta lo nanti. Kalau syuting minggu lalu Enggak, kita belum. lisensi C-nya udah ada, tapi apa ya, dalam sertifikatnya baru dapat aja. Iya. Sah tuh ya. Sah. Coach, Oh, udah. bisa dibilang coach Iya dong, betul, berarti. pelatih Coach, ya, udah coach. coach Tapi nih. baru aja mau upload kok di Instagram sebenarnya, tapi ya belum buka aja. Oh, belum Setelah buka mau upload sebenarnya di Instagram, mau banggain aja sedikit. Oke. Tapi setelah ini boleh diupload J. Oh boleh. Setelah boleh. ini tayang boleh Insert diupload. boleh nggak Setelah nih ditanya, nanti? boleh. Ini dia ya. Nyusahin editor. Mampus. Ya nanti minta. Nanti minta sama JJ. Bodo amat pokoknya. Minta JJ, minta. Berarti sekarang tuh udah jadi bisa ngelatih dong. Ngelatih bisa, tapi masih usia dini sih harusnya ya. Oke. Ada peraturannya kok masih. Ya. Jadi C itu kan yang memang masih belum ke yang pro, yang Yang pro, usianya bro. lebih Ya, itu dewasa harus ya. A baru bisa pro. Ya, Itu pun ya. Liga 2, Liga 1 pun, Liga 1 pun kalau misalnya mau jadi pelatih kepala itu harus ada A pro. Iya. Kalau misalnya asisten pelatih A, dan juga di Liga 2 pun sama, pelatih kepala masih harus ada A. Ya, setahu saya itu ya. Tapi Iya, iya. nggak tahu sekarang setiap tahun soalnya berubah. Bisa berubah. Iya. Oke. Ya, masih udah bisa pelatih usia dini tapinya. Betul. Wih, keren nih. Lanjutlah. JJ. Fakta kedua. Yang kedua, Apa Nat? karir sebagai penerjemah ini berawal dari ketidaksengajaan katanya. Apa ya? Kalimatnya tidak lengkap. Oke. Oh, oke. Maksudnya Nah, sini loh, sini. berawal. Sabar. Dilengkapi sama JJ. Enggak, karir penerjemah bersama timnas atau karir penerjemah sebelumnya? Penerjemah, soalnya sebelumnya juga saya penerjemah. Oh, kalau yang sama timnas. Sama timnas memang ada ketidaksengajaan. Ya, karena memang sebelumnya juga saya memang kerja jadi penerjemah. Oke. Ya, sama kayak konser-konser kayak gitu, saya terjemahin. Oh. Sama juga kayak ada bisnis gitu, saya terjemahin gitu. Jadi ya saya memang sudah jadi penerjemah sebelumnya, dan setelah saya ikut wamil di Korea dan balik lagi ke Indonesia 3 tahun kemudian, saya nggak mau lagi jadi penerjemah karena saya mau fokus kuliah waktu itu. Oke. Jadi lagi diam, tiba-tiba di pagi hari di chat sama teman penerjemah juga, katanya ada kerjaan. Biasanya waktu itu mulut ke mulut. Jadi siapa yang oke ya udah dikasih Yeah. jobnya gitu. Nah waktu itu dikasih, saya tanya emang kerja apa dulu. Saya dengar dulu baru mau ambil gitu. Ya, Tanya tentang bola, langsung saya mau gitu. Emang siapa? Sintayong. Oh saya tahu, saya kenal kan soalnya. Oh kenal. Saya kenal. Korea pun Korea terkenal. Jadi saya kenal, jadi saya langsung mau. Iya. Dan hari itu juga di pagi jam 8 saya dikabarin, dan jam 10 atau 11 saya langsung datang juga ke Hotel Mulia waktu itu. Oh langsung ketemu sama Sintayong. Langsung, dan itu pun 3 hari kerja, cuman freelance saja. Oh pada saat itu. Betul, dan ya syukurnya coachin senang juga. Dan waktu itu PSSI sih nggak ada Keberatan. tanggapan apa-apa. Iya. Nggak ada tanggapan apa-apa. Iya betul. Jadi malah setelah 3 hari kemudian saya kan udah nggak lagi kerja sama coachin, dan coachin pulang juga ke Korea. Habis itu Januari baru balik lagi ke sini setelah tanda tangan, dan tidak ada yang panggil saya sama sekali. Padahal udah mau training camp di Cikarang. Itu begitu, tapi saya bingung juga, ini saya datang gak gitu. Tapi waktu itu agentnya Coach Sintayong suruh saya datang aja nggak apa-apa. Padahal PSSI saya nggak panggil saya gitu. Iya, ada kontraknya gitu J ya. Nggak ada kontrak, nggak ada bilang juga kamu fee-nya berapa ya sehari begini, atau nggak freelance atau kontrak, kan nggak tahu. Iya. Saya bingung, jadi ya udah saya disuruh datang aja dulu gitu. Akhirnya mulai dari situ kerja,
tanpa gaji gitu. Serius? Nah, aku bingung makanya. Belum ada kejelasan maksud saya. Oke, belum, angkanya belum tahu ya. Belum ada kejelasan angkanya berapa juga, tapi kerja aja waktu itu training camp. Waktu itu kan seleksi pemain U19 untuk persiapan Piala Dunia U20 kan waktu itu yang gagal itu. Ya itu sih mulainya begitu. Jadi karirnya memang nggak sengaja sih memang mulai kerjanya gitu. Tapi untuk memulai jadi penerjemah itu udah lebih lama lagi. Wah itu mah dari SMA. Oh dari SMA? Oh lama ya? Saya udah SMA di sini? Iya udah 15 tahun yang lalu. Udah mulai. Wow, SMA di sini terus udah jadi penerjemah. Jadi SMA saya harus kerja karena ya butuh biaya juga. betul ekonomi waktu itu kurang juga. Lagi susah juga. Iya. Waktu itu kan biasanya kalau misalnya ada artis K-pop atau ada entertainer dari Korea biasanya memang butuh banget. Misal kayak kemarin Running Man kesini gitu. Running Man juga udah 3 kali. Running Man udah 3 kali. Tapi waktu di Jogja bukan JJ. Oh bukan. Hansol waktu itu. Oh sama Hansol juga pernah Running Man bareng. Oh Running Man bareng sama Hansol. Hansol pernah. Makanya kenalnya di situ. Kenalnya pas Running Man. Oh iya. Jadi Running Man pernah bikin episode di Jakarta itu 2 kali ya. 2 kali di Jakarta yang di Taman Safari sama waktu sepak bola. Taman Safari kamu. Kamu ikut mobilnya siapa? Kwangsu. Kwangsu. Oh. Nggak boleh ngobrol dia berdua aja. Kita cabut gitu aja. Kita cabut dulu. Enggak, ngobrol. tapi mungkin tahu pernah ngadain pertandingan. Iya. Pak Cisung Pak Cisung ngadain pertandingan sama Running Man bareng. Running Man. Sama All Star Indonesia. Iya, Indonesia All Star. Nah itu ada lu. Oh itu ada kamu. Oh keren. Nah habis mereka di episode sepak bola mereka ada challenge-nya ke Taman Safari. Nah Taman Safari itu mobilnya satu-satu. Nah per member itu satu. Itu episode 200. Itu episode 190. Saya aja nggak tahu. Hafal. Korea is him. Die Hard fans Running Man. Wow. Running Man memang seru sih. Running Man seru. Tapi sekarang udah nggak ada lari-lari lagi. Nah, itu udah pada saya. tua. Udah capek. Udah nggak mau running. Fakta selanjutnya apa lagi Nat? Fakta berikutnya, JJ ini ternyata mantan anggota Paskibraka. Emang iya? Di Indonesia dong kalau Paskibraka? Iya betul. Di sekolahnya? Iya ini benar. Saya ikut Paskibra di sekolah SMA. Oh iya? Ya. Dengan warga negara Korea. Iya makanya. Baru mau bilang. Gitu. Baru apa naturalisasi Paskibra? Iya, naturalisasi Paskibra ini. Enggak, karena teman-teman saya semua anggota Paskibra. Jadi ya ajak saya, ayo bareng dong bareng. Ya udah akhirnya saya ikut dan ya makin dekat sama teman-teman di Paskibra waktu itu. Wah lucu juga ya yang ngibarin bendera aja orang Korea jadinya. Tapi di Koreanya kalau misalnya lagi wamil tadi Jay, ada latihan untuk Paskibra nggak? Ada. Sama nggak? Sama atau beda? Ya pasti beda. Kan SMA itu. Ini kan tentara beneran ya. Oh iya. Wajib militer kan itu. Wajib militer. Berapa tahun Jay? Jujur saya bukan jadi militer, jadi banyak jalur. Iya. Bukan cuma jadi militer doang, saya kerja di pabrik. Pengabdian ke negara juga ada. Jadi saya lebih lama lagi. Jadi saya hampir 3 tahun kerja di sana. Biasanya kan 1 tahun 1 bulan. Iya. Jadi saya kerja 3 tahun di pabrik. Yang ditentuin sama negara itu sebenarnya. Iya. Jadi lu tuh harus membangun negara dalam istilahnya kayak gitu ya. Jadi ada kelebihan kekurangan masing-masing. Jadi kalau tentara kan memang benar-benar di asrama terus. Jadi mereka nggak bisa keluar. Ketika dapat libur doang, mereka bisa keluar kan. Tapi kalau kita bebas, sebenarnya kayak orang kantor biasa. Kerja aja tapi ya 12 jam kerja karena di pabrik. Ya itu yang capek sih dan lama juga kan jadi 3 tahun gitu. Oh menarik nih karena kalau aku pikir wamil tuh benar-benar harus jadi militer. Iya. Tapi memang tengah-tengah harus jadi militer juga 1 bulan. Walaupun ikut yang lain-lain jalur lain, tapi tetap harus jadi militer juga itu 1 bulan lebih. Kalau nggak salah, kalau yang aku pernah tonton dan yang pernah baca ya, kalau nggak salah pengabdiannya itu kayak ya ada satu tadi di camp militer, ada yang di kantor-kantor kenegaraan, benar. perpustakaan kota. Ini bagus tapi gajinya kecil. Iya, kecil. Karena ditentukan dari apa itu sih, fisik atau apa gitu ya? Oh iya, harus CV juga. Dan ada mungkin kelainan juga. Yang punya kelainan biasanya kerja di tempat
pemerintahan. Pemerintahan biasanya begitu. Iya, terus ada yang misal kayak pengabdi aja kayak bersihin sungai. Iya. Ada begitu-begitu ada. Jadi nggak semuanya militer tuh semuanya di camp gitu. Kan nggak semua normal ya gitu. Iya, iya, Mungkin iya. harus cek fisik dulu. Setelah cek fisik kayak darah dan semuanya dicek. Dan misalnya kalau ada kelainan ya mungkin ya ke situ. Iya, iya. Kayak misalnya nggak ada jari gitu kan nggak bisa. Iya, 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 Matanya iya. minus. Ya minus, betul. terlalu minus banget. Itu begitu juga. Lucu banget Dan sih. pernah operasi Gak ada ACL. jari lagi. Dia milihnya lo gak ada jari. Enggak bisa nembak dong. Kayak ini lagi telunjuk Contoh yang lebih biar paling tepat, Iya, paling benar, ngerti benar. gitu. Iya, iya. Gampang dimengerti gitu. Iya. Gitu Tapi sih. kalau berprestasi di internasional juga katanya berprestasi di internasional itu kewajiban militernya jadi ini aja. Jadi sirna, hilang enggak? Kalau di luar negeri gitu orang enggak sih. Enggak ya? Saya di Tetap. Indonesia. Oh. Tapi tetap dipanggil suratnya ke rumah. Oke. Dan ya sekarang kan memang ada email. Iya. Email Kalau kita nggak mau, kita menolak. Bisa mundur dengan alasan yang masuk akal. masuk akal. Contoh saya masih mau lanjut kuliah, nggak boleh saya tinggalkan sekarang. Iya. Jadi orang Korea Itu biasanya mereka mau wajib militernya itu tengah-tengah kuliah. Biar mereka setelah selesai kuliah ada jeda misalnya setahun 2 tahun, setelah itu mau cari kerja itu agak susah. Jadi memang kantor-kantor Korea, perusahaan Korea itu memang susah menerima orang-orang yang jedanya banyak di awal. Kenapa gitu kan? Jadi mereka pikir ada masalah. Kenapa nggak kerja aja? Padahal wajib militer gitu. Iya, betul. Jadi makanya mereka biasanya tengah-tengah kuliah baru mereka liburkan dulu. Wajib militer dulu. Wajib militer baru ikut gitu. Supaya nanti pas beres kuliah langsung kerja. Betul. Gitu kan. Kayak gitu biasanya. Ada aku yang pernah dengar ya gosip-gosip bahwa ini ada artis Korea yang wajib militernya sampai 2 kali. Nah, emang Karena dia nagih katanya. Oh, dia seneng. Lah, si ini Gangnam Style. Oh, iya? Gangnam Style itu wamilnya 2 kali dia. Saking Karena dia- sukanya, katanya ya. Ada ya, Bisa ya? mungkin jadi militer juga ada, tapi ada juga yang enggak mau ikut sampai kabur ke Amerika. Dia penyanyi dan sekarang selamanya nggak bisa masuk ke Korea. Korea. Wih, di Oh, di blacklist. Oh, Dan wow. dia memang coba-coba terus kayak pengadilan gini-gini nggak bisa sampai sekarang. Ah, terus keluarga Penyanyi negara terkenal waktu itu. keluarga negaraannya tapi tetap nggak dicabut. Enggak. Dia warga negara Amerika. Oh, pindah. Oh, pindah. Ya dia memang punya 2 warga Oh, 2 negara warga negara. waktu itu. Tapi- Oh, waktu itu. Dan dia katanya kabur dan dia nggak mau kembali ke Korea waktu itu kan. Dia nggak mau ikut. Ya banyak kejadian gigi gitu di artis-artis. Dan ada juga sengaja cabut gigi. Untuk dapat keringanan ini ya, Dan dia nggak kerja. jadi ikut militer dan bisa nggak ikut sama sekali. Wah, kita ngobrolin Korea aja ya. nggak usah ini. Tapi baru banyak yang baru tahu. Iya, kalau cabut gigi itu berarti jadi nggak sempurna maksudnya gitu ya? Iya, jadi cabut gigi kayak dalam. Apa ya? Gigi apa sih? Gigi Graham. Oh, gigi Graham kali. Gigi Graham belakang. Yang belakang gigi dicabut. belakang. Dicabut sengaja. Jadinya dia nggak masuk. Jadi dia surat dokternya itu bawa ke tempat cek fisik dan ya dapat kayak Cek fisik terus ada digores dulu kalau cek fisik. Samsat perpanjang STNK. Mas Samsat banget ini Samsat Hamida. Samsat. Jadi dia ngasihin itu jadinya diringankan, bukannya abis itu dia bisa ditempatin di tempat lain bukan? Oh, Harusnya. Ya bukan. Kalau jadi beda-beda kasusnya. Ya, kasus apa yang mungkin nggak ikut sama sekali wamil. Iya. Ada yang kasus yang mungkin ya dia nggak ikut militer tapi jadi mungkin kerja di bawah pemerintahan. Itu ada. Tahu saya Kosin juga nggak ikut. Nanti sensor aja sensor. Enggak. Kosin kan memang karena dia pemain bola banyak yang nggak ikut karena Iya. ACL. Oh iya. Kelas ACL. Jadi dia nggak bisa ikut sempurna latihan militer kayak gitu. Setauku Dan juga- Park Ji Sung juga nggak ikut deh. Setauku. Iya, karena kalau dia kan beda, bukan karena kasus-kasus tapi dia kan dapat Internasional. medali emas. Medali emas. Kalau medali emas dapat dia bisa Dia kayak Asian boleh. Games. Oh. Minimal Asian Game, benar. Iya, Asian Games harus dapat medali emas. Iya. Perak juga nggak boleh. Oh waktu itu gitu. Oh Merah jadi. juga nggak boleh, pokoknya harus emas. Iya. gitu Makanya ya, standarnya. waktu di Indonesia juga waktu itu gila-gilaan Korea. Makanya dapat medali emas waktu itu. Iya. Iya, iya, Waktu iya. 2018. Iya, 2018 benar. Jangan untuk menghindari itu sebetulnya ya banyak yang mau. Pasti. Karena kalau ikut militer dia mati 2 tahun karirnya. Iya benar nggak bisa. Apalagi ada pemain-pemain yang di luar negeri kan. Ya. Iya, benar. Itu. Makanya kalau misalnya idol K-pop itu kayak BTS atau Super Junior yang wajib militer digilir.
Jangan sampai hilang semuanya. Karena grupnya jadi nggak jadi Iya, nih. bener. Jadi ada misal pernah ada satu masa Super Junior itu kan kalau nggak salah 9 orang apa 7 orang ya. Itu ada 2. Jadi yang di kantor ini tinggal 2 orang. 2 apa 3 orang gitu. Yang lainnya wajib militer. Mereka baru balik nih dari wajib militer gitu. Ganti-gantian ya. Ganti-gantian. Iya, jadi makanya ada sub unit misal kayak si ini sama si ini Ya. gitu. Si ini sama si ini biar tetap grupnya ini ada terus. Industrinya nggak mati. Tadi saya lihat pertanyaannya banyak banget, ini baru pertanyaan ketiga. Sorry. Kita suka ngasih banget. kita ngasih pertanyaan buat bintang tamu, tapi nggak semua kita tanyakan. Oke. Gitu ya aman. Oke, fakta selanjutnya Nat. Fakta yang keempat, ini mengerti bahasa Sunda, J. Serius ya. Damang ya. Coba, ini Kang Dika Gua orang Sunda soalnya. Sudah dia. Ayo Kang Dika. Gua orang ayo. Sunda. Sudah dia. Bener nggak ini? Sudah Coba dia. tes dulu. Kumaha Damang? Enggak, saya nggak ngerti. Lah, Nggak ini ngerti. fakta dari mana Oh, ini? berarti fakta faktanya ya. bohong nih, kan? Fakta yang Salah. Memang pernah punya pacar orang Sunda. Oh. Jadi apa ya, ikutin aja kayak bercanda-bercanda kan. Iya. Cihapit. Tapi sampai ngerti sih enggak. Enggak, Mas. Mas. Cimahi. Itu bukan bahasa Sunda, itu daerah di Bandung. Beda. Tapi kalau ada orang ngomong enggak ini, enggak. Ya, enggak. maksudnya tahu lah, maksudnya kan karena ngerti bahasa Indonesia jadi mungkin tahu aja mereka ngomongin apa. Ngomongin apa. Itu aja. Paham. Iya, konteksnya aja paham, tapi sangkain tuh. Oh, bener. dikira bisa bahasa Sunda. Karena bahasa Sunda sama bahasa Korea rada-rada mirip secara ngambilnya. Ada konten kreator yang Ada bisa ya. Oh iya. Iya ada. Apa itu? Sama. nge-mix Iya, gitu. dia ngomong bahasa Sunda tapi pakai logatnya logat Korea. siapa ya? Aduh lupa namanya. ada terkenal ya. Pernah bikin ini bareng sama Coach Shin. Oh pernah ya? Ya, ramen gitu. Dari musim. Pernah bareng kayaknya. Dia pakai bahasa Sunda tapinya. Tapi kayak Tapi Korea. iya secara nadanya Iya, pakai iya. nada Korea jadi Oh iya kayak- emang ada nadanya sih ya, Dan hampir mirip bener. Kemudian gue pikir beneran bahasa Korea karena mirip banget jadinya. Padahal itu bahasa Sunda. Oke, fakta terakhir tentang JJ. JJ ini ternyata pernah bekerja di sektor manufaktur. Manufaktur. Tadi ya. Iya yang Yang tadi pas lagi benar. Iya, Wamil. Wamil. Wamil ya? Wamil, Saya benar, tadi jawab. 3 tahun di situ udah. 3 tahun. 3 tahun lumayan lama loh itu J. Lumayan. Tapi itu capek banget sih itu. 12 jam kerja lu. 12 jam. Itu Itu kalau Wamil tuh digaji nggak sih? Jam lama loh. kan saya ikutnya yang jalur kerja. Kerja perusahaan swasta. Oh. Jadi makanya dapat gaji. Oh dapat gaji. Gajinya ya oke. Oke juga ya. Oh iya. Ya kalau oke emang nggak apa-apa. Iya. Tapi kerjanya 12 jam, Tapi Pak. itu udah pasti 12 jam. Maksudnya 12 jam itu normalnya. Nah, kalau misalnya di luar normal itu ya berarti 13, 14, 15 jam sampai 16 jam pernah kerja. Istirahatnya berapa kali kalau? Bisa sekali, 2 kali. Kan makan siang 1 jam sama makan malam 1 jam. Habis itu kerja lagi sampai kayak misalnya sampai jam 12 malam harus kerja ya udah dari jam 8 pagi kerjanya. Sampai jam 12. Pak. Habis itu minum kan budaya Korea gitu. Iya, betul. Setelah Iya, kerja Minum. makin capek makin mau minum. Gitu. Udah minum habis itu besok paginya tetap kerja kayak 2 jam 3 jam kerja. Itu tuh. Tidur bentar, langsung kerja lagi. Malamnya gitu lagi. Iya, orang Korea memang bisa gitu. Memang kuat-kuat aja gitu. Tapi kayak maksudnya udah Gokil ya? jadi kayak robot ya Iya. jadinya ya. Iya. 3 tahun menjalani aktivitas yang sama, setengah harinya ya bekerja berarti setengah hari. Iya nggak sih? Oh iya, setengah hari. Setengah Dan hari itu. tapi kan bagusnya ada libur juga kan. Iya. Minggu libur, Sabtu ganti-gantian. Oke. Oke juga pas libur ya kita bisa apa ya meningkatkan skill kita, kemampuan kita apa yang kita mau tingkatkan ya bisa kita belajar juga. Kita sekarang ngobrol-ngobrol seputar tentang sisi dari JJ yang mungkin juga Mansion Mania belum banyak yang tahu kali ya. Iya. Kita tarik dulu ke belakang. Betul. Pas Throwback ya. ketemu sama Coach Shin. Itu gimana J? Adaptasi dengan bahasa sepak bola. Lu juga tapi suka sepak bola? Saya dulu pemain bola. Oh ya, udah gampang. Sebelum ke Indonesia saya memang di asrama juga. Jadi di daerah saya tinggal di luar Seoul tapi karena mau belajar dan mau jadi pemain bola makanya saya pindah ke Seoul sekolahnya dan saya memang sekolah di sana khusus untuk bola. Oh, jadi udah cukup main Udah dari akrab banget ya. SD kelas 6 sampai sebelum pindah ke Indonesia saya memang Main bola ya. Main bola. Berarti pas ketemu sama Coach Shin jadinya udah lebih gampang ya untuk ngobrolin bola, lu juga ngerti gitu. Iya, saya ngerti bola dan ya seru juga. Dan saya merasa seru karena saya tahu. Coach Shin juga langsung ngasih tahu ini gitu. Langsung mendetail nggak? Ketika pertama kali lu jadi penerjemah dia. Iya, jadi sebelum terjemahin Coach Shin aja saya sama aja, maksudnya kan mau
omongin apapun saya kan terjemah kan udah terbiasa jadi ya biasa aja kok. Iya, jadi udah ngobrol sebelumnya dulu. Ya kan kalau ngobrol nggak harus langsung ngobrol bola dong. Oh iya benar. benar. Di luar bola juga kan ngobrol betul. gitu Ngobrol kan. dulu kan saya ngapain aja sebenarnya. Sebelumnya ngapain. Ini pertemuan waktu yang di hotel itu tuh, Iya. mulia itu. Betul. Jadi ngobrol dulu seputar di luar sepak bola dulu lah. Betul. Pertama berempat kita ketemu Coach Shin, Ratitisha sama satu Coach Kim ada Coach Keeper waktu itu. Ngobrol sebelum meeting. Nah waktu itu kan katanya pas ini ada kendala yang namanya komunikasi, C. Waktu itu narasi itu JJ gimana nanggepinnya? Nah ini yang kapan nih kendala komunikasi yang setelah dipecat? Yang setelah itu kan sempat ada berhembus tuh, ya kan? Kalau pas dalam masa kepelatihan Coach Shin kan banyak yang banyak narasi yang misal kayak larangan mie instan segala macam gitu. Nah ini yang setelahnya nih, C. Waktu itu katanya kendalanya adalah di komunikasi. Gimana ya? Ya, gimana amannya aja sih? Amannya aja. Gimana amannya? Ya, sebenarnya ini rahasia umum kan ya sebenarnya. Maksudnya komunikasi tidak pernah ada masalah dan kalau ada masalah kenapa bisa prestasi selama ini? Bisa prestasi di Piala Asia senior juga, Piala Asia U23 juga sampai hampir masuk Olimpik. Kalau ada masalah komunikasi mungkin nggak bisa sampai sana juga. Iya. Dan menurut saya sudah lumayan membuktikan lewat prestasi sih sebenarnya. Jadi nggak perlu kita mention lagi masalah komunikasi ya. Permasalahan. Ya. Kayaknya masalahnya memang bukan ke komunikasi dengan pemain kan. Jadi bukan salah satunya Mas. Bukan ada banyak mungkin, tapi bukan itu salah satunya gitu. Ya kan, Jay? Ya iya dong. Kalau saya lihat sih alasan aja. Itu dia. Iya, jadi. Nah, harus ada alasan kan. Yang alasan tadi yang nggak aman justru, Jay. Tadi udah di kita aja. Gini, Jay, lu kan udah ngikutin lumayan lah barengan sama Coach Shin ya. Yang paling ini emosional nih. Momen apa yang lu kayak entah pas lagi menang, entah lagi sebagai orang Korea. Terus melihat timnas yang sebenarnya bukan negaramu nih. Sebenarnya ada dua momen sih. Satu momennya ketika kita menang lawan Korea Selatan di Piala Asia U23. Penalti itu ya? Iya. Dan juga pas kita gagal lolos Olimpik. Dua itu yang benar-benar kayak jauh banget gitu perasaannya, emosionalnya itu karena pas menang kan. Ya, apalagi negara Korea itu kan negara yang lumayan cukup bagus ya. Iya, sepak bolanya juga. Iya, selalu lolos Olimpik loh. Betul. Negara dan udah 43 tahun kita ya gara-gara itu. Gara-gara Indonesia yang kita pegang nggak lolos gitu kan Koreanya gitu. Jadi kita sangat senang. Walaupun ya di satu sisi sebagai orang Korea jadi ya agak sedih tetapi lebih kesenang sih. Karena kita bisa kalahkan Korea yang seharusnya mereka lolos itu. Dominasi Korea bisa dikalahkan pada saat itu. 43 tahun. Itu perasaan itu nggak bakalan ada lagi sih kayaknya. Iya betul. Itu bangga banget. Wah itu ramai banget itu. Berindingnya itu. Iya benar. Itu tengah malam kan kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah tengah malam tuh yang penalti itu. Kalau di Indo memang malam banget. Iya malam. Betul. Itu gue teriak tuh waktu itu. Iya benar-benar. Listrik mati soalnya. Jadi pas lagi gue nonton mati jepret. Itu lagi masak rice cooker itu. Iya. Dan yang sedihnya kan itu yang nggak lolos, yang gagal lolos ke Olimpik. Padahal kita udah kerja keras semua dan kita pikir bisa lolos. Padahal dari 3 pertandingan terakhir kita 1 kali aja menang itu kita udah lolos, tapi 3 kalinya nggak bisa menang dan pertandingan terakhir lawan Guinea itu kan memang agak sedikit ada masalah di wasit kan. Iya. Intrik itu. Dan betul. Jadi sebenarnya aku penasaran, yang aku penasaran adalah kalau misalnya yang kita nggak tahu ya, yang kita nggak tahu gimana sih cara pendekatan Coach Shin ke pemain gitu. Kalau pendekatan Coach Shin apa ya? Dia mendekati pemain sebenarnya. Maksudnya banyak skinship, banyak bercanda. Kayak apa ya? Dia kan suka bercandain pemain-pemain. Mau di lapangan, mau di luar lapangan. Tapi ketika kasih instruksi kan memang keras, tegas. Jadi para pemain juga ngerasain itu dan hargai Coach Shin. Jadi itu yang membuat jadi chemistry yang baik. Dan pendekatan Coach Shin memang menurut saya
paling oke menurut saya. Lumayan oke juga. Dan jadi dengan pendekatan coach itu jadi kita bisa jadi satu sih kayaknya waktu itu. Iya. Dengan pendekatan secara personal, Betul. dengan yang ngakrapin lah ya istilahnya tuh. Tapi ketika lagi latihan serius gitu kan? Betul. Tapi kan maksudnya nggak pas latihan juga kan ada waktu istirahat. Betul. Jadi juga. dia tuh tahu momen ya. Tahu momen. Timingnya dia tahu ya? sekali sebenarnya. Tarik ulurnya jago. Gitu. Dan katanya coachnya sebetulnya agak iseng juga kan, yang itu yang Banget. jadinya menjadi dekat gitu sama Benar. Iseng banget. pemain. Iseng banget dia. Iseng banget. bahkan. Iseng banget. Banget. Apakah selera komedinya masih Korea banget atau udah menyesuaikan Indonesia? Udah ke Indonesia nih. Apa ya? Kayaknya pemain-pemain Indonesia juga menyesuaikan juga dan coach juga memang lucu memang walaupun apa ya? Korea juga gitu maksudnya. Referensinya mungkin Korea tapi slapsticknya masih sama lah ya. Tapi di dunia sports itu kayaknya mirip-mirip aja. Iya. Di situ-situ Hitungannya aja. ya. Iya. Jadi oke. antara pelatih sama pemain itu ada kayak apa namanya jawabannya harus bagaimana gitu loh. Dan dia tahu dan karena dia memang udah lama juga kan jadi pelatih. Jadi Iya. saya lihat sih karena itu sih kita bisa prestasi menurut saya. Iya. Serius. Pendekatannya itu Kedekatannya itu. Chemistry sama pemainnya juga sih. Yang ngaruh ya. Betul. Nah ini pertanyaan selanjutnya nih, apa tantangan terbesar menjadi jembatan komunikasi antara pelatih Korea Selatan dengan budaya pemain Indonesia? Budaya. Oh, JJ mah udah tahu banget budaya Indonesia. Iya, jadi saya kasih tahu juga maksudnya. Ke coach. Iya ke coach, maksudnya kadang dia lupa kayak Jumatan, kan nggak biasa kan. Oh iya betul. Korea jarang latihan ya. Orang Korea jarang ingat kita, apalagi kita dalam training camp kita nggak ingat hari sebenarnya. Kita lihatnya tanggal doang. Tanggal pertandingan misalnya 25. Kita ingatnya tanggal-tanggal terus. Jadi nggak tahu Harinya. hari. Jadi kadang lupa. Jadi pemainnya kadang lihat kok jadwalnya begini. Iya. Baru ngomong gitu. Iya. Oh ya oke. Tapi coachnya juga hargai semua. Ya nggak waktu itu nggak ada masalah sih dan yang susah juga nggak ada sih kayaknya. Nggak ada. Coachnya juga menyesuaikan juga budaya di sini dan agama di sini juga. Oh pas lagi puasa sempet nggak Puasa melatih? Pernah. Itu jadi latihannya porsi latihannya ada yang dikurangin kah sama coach atau tetap dengan karena kan lagi puasa gitu? Tetap aja ya? Kayak pernah tetap aja. Tetap ya? Tetap ya. Tapi mungkin waktunya kali ya. Iya, Waktunya digeser ke malam. Iya, ke malam atau mungkin pernah juga hari pertandingan penting sekali. Jadi mereka tetap makan, nggak puasa, puasanya diganti. Oh iya. Diganti di hari lain. Iya, Diganti hari hari lain. lain. Iya, Pernah juga kayak gitu. Tapi kalau misalkan kamu ini kan as a translatornya Coach ST, aku tuh penasaran kalau misalkan ada omongan-omongan yang mungkin wah ini lagi agak Oh tajam nih. iya Tajam nih kata-kata Kalau coach. disaring gak sih? Atau langsung muntah-muntah pokoknya Saya langsung? dari awal coach memang minta jangan disaring. Oh. Kecuali caci maki ya. Iya. Caci maki mereka tahu soalnya. Pemain juga Tahu tahu lah, sebenarnya. tahu. Ya mau ngomong kayak kasar kan bahasa Korea tahu juga. Shiba. Tahu semua pemain. Jadi saya nggak mungkin saya kan anjing-anjingin pemain. Gitu. Jadi saya ngomong aja nggak nyaring, tetapi ya omong aja apa yang coach ngomong. Coach bilang. Tapi kalau misalnya menjadi jembatan tadi ya, menarik tuh. Menjadi jembatan. Pemain ini kan punya suku-suku yang berbeda. Kamu bedain itu nggak atau semua sama rata aja? Sama rata kayaknya. Sama rata. Mau budayanya ini kan biasanya ada ya orang dengan budaya, misalnya budaya A. Orang ini nggak bisa nih diomongin terlalu frontal di depan gitu atau enggak? Enggak. Sama Tetap aja? Patokannya sama. Treatmentnya sama. Prinsip tetap sama. Ya. Ya mungkin yang penting disiplin sih. Kalau yang penting kalau dia jaga kedisiplinannya itu, ya nggak akan ada masalah. Tapi ketika kalian melakukan hal yang tidak baik di luar kedisiplinan ini, ya udah, coach akan hajar. Pas coach lagi emosi misalkan yang ngomongin, terus kamu juga jadi kebawa emosi gak sih, Je? Emosi juga emosi. Misalnya, Padahal yang woi coach ini. bisa main nggak gitu? Kamu apakah dengan nada yang sama? Woi bisa main nggak gitu? Iya, coaching kan makanya, woi bisa main nggak gitu. Terus saya kan pertama awal-awal kan memang pernah gitu. Kalian bisa main nggak? Itu kan agak beda gitu. Iya betul. Emosinya Jadi beda. nggak kesampaian gitu, maksudnya perasaannya, bukan bahasanya ya. Betul. Ya, itu juga saya ikutin jadinya karena coaching pernah marahin. Oh gitu. Ikutin nadanya. Ya harus sampai seperti Mereka apa yang mengerti. coaching bicara gitu. Persis sama.
Tapi perasaannya juga juga. sih masuk akal ya. Bener, jadinya kalau misalnya nggak marah dia aja pas coach dia, wah ya gitu terus tiba-tiba dia ngomong, jadi teman-teman gini. Bener. Capek loh. Misal kayak tadi Kang, misal kayak dia, coach kan pasti tangannya di belakang gini. Ya benar. Kalian bisa main nggak? Apa bahasa Koreanya sih? Annyeonghaseyo. Gitu. Cici nggak mungkin ya kayak Coach Shin bilang kalian bisa main nggak? Itu nggak mungkin ya, itu terlalu halus. Jadi pertanyaan Iya, kalian bisa main nggak? Gitu. Jadi gini kayak tadi perasaan sih coach sih marah-marah, tapi kenapa keluarnya enggak nih? Iya, outputnya nih kayaknya diterjemahinnya enggak deh ini deh. Lucu juga sih kalau Ada kata-kata enggak sebelumnya ada kata-kata yang Coach Shin ucapin tapi kamu nggak ngerti maknanya apa nggak sih, Ce? Kan bisa. Makna sih nggak pernah, tetapi coach ini tuh memang menggunakan bahasa daerah. Oh, oke. Kadang. Oke. Dan masih ada logatnya juga. Jadi kadang dia omong, hah? Lucu kan paham kan ya? Enggak, maksudnya katanya nggak dengar satu katanya itu nggak kedengaran gitu karena logat dia tuh. Jadi orang Korea pada tahu lah maksudnya yang pernah dekat sama coach. Iya. Jadi itu sih kadang-kadang ada saya tanya ya udah kasih tahu ya. Dia ngasih tahu lagi. Dan saya ini lagi dan nggak pernah sih ada yang saya nggak ngerti sih nggak ada tapi itu aja kadang-kadang. Logat ada logat. Mungkin ada kan, bingung ya. kan memang dari kampung juga sih. Coachnya kan dari kampung memang. Iya benar dari masih terbawa dari daerah Yeongdeok namanya. Yeongdeok itu terkenal daerah udaranya paling baik. Artinya apa coba? Apa? Udaranya terbaik itu udaranya bersih. Tanpa polusi. Berarti artinya apa? pedesaan. Nggak ada kendaraan. Nggak ada kendaraan. Ya, pabrik, coba nggak ada pikirkan sendiri. gedung. Oh bener. Jadi masih Yeongdeok. desa banget Jadi gitu desa, loh. Iya. Ya kita juga pernah training di sana soalnya Oh iya. sebulan. Jadi kayak ya coachin beneran pulang kampung ya. Pas ke sana nggak ada apa-apa itu. Kayak pemain kan kadang kalau libur kan ya pengen Korea refreshing gitu kan. Iya. Ini adanya pantai sama nenek-nenek yang jalan bawa cabe gitu kan. Jualan ya. Iya. Jualan hasil dari kota itu juga ya. Jadi Helmoni Korea gitu ya lah. menyamin Korea. Jadi film-film banget Iya, ya. iya. Nyemil teri dikasih ini apa sausnya itu apa namanya? Sausnya itu apa namanya? Apa kimchi? Bukan yang sausnya yang merah apa namanya? Oh, gochujang. Gochujang. Tapi memang desa banget. Kita sulit. Tapi tahu kita juga satu sisi kita tahu kenapa coach taruh kita di sini gitu loh. Taruh pemain tuh di sini gitu. Biar fokus. Biar fokus kayaknya. Biar nggak kepikiran yang lain-lain. Latihan aja. Jadi bayangin kalau coaching kayak ngejebak ya. Iya. Ke Korea guys. Tapi Taunya. nggak tahu Korea. Betul. Kalau selama lu di sana aja ya, Coach Shin tuh ngelihat pemain lokal sama naturalisasi kayak gimana? Apakah ada perbedaan atau kayak nggak lokal juga masih oke dibanding naturalisasi gitu? Mungkin treatmentnya aja beda treatmentnya. Kan tergantung orang dia beda-beda yang treatmentnya. Oke. Kadang kayak misalnya Marcelino kan kayak iseng terus gitu kan sama Coach Shin. Dan ketika salah mungkin benar-benar ditegasin. Tapi ada pemain yang mungkin tripnya beda karena dari luar negeri. Dari luar negeri. Jadi mungkin nggak bisa terima mungkin kayak skinship, kayak bercanda. Ya, kayak gitu sih. Itu yang Itunya aja ya? membedakan aja sih. Tapi nggak ada selain itu kalau di dalam lapangan sama semua. Latihan segala macam, porsi segala macam sama aja. Semua pasti sama. Maksudnya porsi latihan di beda-beda. Ini nggak mungkin. Ada jarak karena yang naturalisasi kan baru ya dibanding sama yang lokal udah cukup lama sama coachin gitu. Enggak juga, tapi karena pemain-pemain naturalisasi juga pada welcome dan cepat adaptasi juga mereka. Karena memang ada pemain-pemain lokal juga. Jadi pemain lokal itu penting ada di dalam timnas itu karena itu juga sebenarnya menjadi jembatan juga dan mereka yang harus handle sebenarnya, mereka yang harus membawa tim ini sebenarnya bukan pemain naturalisasi gitu. Iya betul. Supaya si pemain naturalisasinya ketika di sini dia bisa cepat adaptasi dengan kondisi dan budayanya Indonesia ya. Betul. Supaya nanti dia bisa menyesuaikan cara main dan segala macamnya. Benar. Iya betul. Jadi banyak ngobrol juga di antara pemain naturalisasi sama pemain lokal juga gitu. Iyalah. Sama aja kita Bonding ya. Ya kamar-kamar juga kita harus cek sebenarnya. Jadi bukan pemain yang pilih, kan satu kamar 2 orang, 2 pemain. Itu juga harus cek. Siapa sama siapa ya sebelum jadinya. masuk hotel. Siapa sama siapa. Kalau misalnya agak kurang menurut coachnya ya suruh ganti, suruh tukar. Oh itu ada tuh, ada yang kayak gitu. Waktu itu pernah nggak kayak ini sama ini, ini kayaknya nggak cocok. Setiap tesnya pasti ada. Pasti ada terus pasti di switch, Pasti ada. dicoba-coba semuanya ya. Misalnya atau enggak di
satu mungkin posisi yang agak dekat kayak center back sama full back atau center back sama gelandang. Iya. Bertahan ya. Kayak gitu-gitu sih biasanya. Oh, gitu ya. Ngaruh juga ya. Sangat detail sebenarnya. Jadi Iya. kalau di dalam timnas sebenarnya nggak bisa ngapa-ngapain, benar-benar fokus memang. Cuman latihan Sesuai buat arahan. bola aja ya. Iya, betul. Orang kamarnya aja harus dilihat. Jadi persiapannya banyak. Iya. Sebelum tesnya gitu. Iya. Repot banget. Kamu penerjemah apa tunggal apa ada tim J? Kalau penerjemah sendiri sama ada kan yang bahasa Inggris juga. Mungkin coach Yu juga kan bisa bahasa Indonesia tapi dia kan lebih ke kiper. Kalau saya kan di lapangan pemain-pemain lapangan gitu. Dan ada juga yang bahasa Inggris, ada 2 orang juga, tapi satunya coach, satunya analisa. Jadi yang analisa kan memang lebih santai kalau di lapangan. Tapi dia kerjanya kan pas di luar lapangan istilahnya kan. Nah itu sih. Itu aja sih sebenarnya. Dia kalau kayak gitu tuh tiap beres pertandingan langsung dianalisa, abis itu langsung ada evaluasi gitu-gitu ya? Iya betul. Analisa itu paling penting menurut saya daripada coach malah. Iya. Karena dia begitu selesai pertandingan, misalnya ada pertandingan berikutnya lagi atau enggak leg 2, itu langsung dianalisa, malam itu harus selesai cepat dan harus upload langsung gitu. Kekurangannya apa aja dan setelah itu hari besokannya mungkin langsung meeting sama coach-nya berdua, dan setelah itu meeting lagi sama para pelatih. Iya, supaya nanti pas lagi latihannya bisa langsung diterapin. Betul, gitu besoknya kan harus latihan lagi. Dan nggak ada waktu banyak gitu di timnas. Iya. Oh kekurangannya ini langsung. Analisis Belum. tuh. Betul. Iya, yang analisis tuh yang penting banget ya. penting. Penting banget. Karena nantinya ngaruhnya untuk ke tim kepelatihan jadinya kan. Apa yang kita harus latihan? Iya. JJ ngelihat perubahan mentalitas timnas dari awal kedatangan Coach Shin sampai sekarang tuh gimana sih? Yang paling signifikan apa? Kepercayaan diri yang berubah. Mental itu kepercayaan diri, confidence-nya ya. Iya, jadi dulu saat awal-awal Coach Shin megang timnas itu mereka kalau misalnya lawan tim yang lebih baik daripada timnas Indonesia, mereka udah kalah duluan. Secara mental. Mereka pikir, oh boleh kalah. Memang kalah kita. Pikirannya memang begitu. Selalu. Dari tahun pertama, kedua sama. Ya selalu begitu dan itu yang menjadi berubah sebenarnya. Kita lawan siapapun kita bisa menang. Jadi itu yang coach selalu tegaskan, kalian bisa sebenarnya. Tapi kenapa kalian takut? Kenapa kalian mikir kalian bisa kalah duluan? Kalian sama-sama manusia gitu. Ya kenapa gara-gara beda negara kalian kenapa harus kalah gitu? Itu yang ditanamkan terus setiap hari, setiap meeting ke pemain dan pemain mulai berubah, percaya diri juga naik. Jadinya mungkin bisa jadi timnas yang sekarang sih. Iya, secara mentalitasnya udah kuat ya. Masih bisa yakin kalau apapun ya kita bisa menang gitu. Betul. Karena ditanaminnya sampai di alam bawah sadar, jadi pas tidur kita bisikin lagi tidur. Ke Marcelino. Enggak. Kita bisa menang. Tadi bisikinnya 2 kali lagi. Coach Shin bisikin, abis itu diterjemahin sama JJ. Kita bisa menang. Sama. Kita bisa menang. Sama. Kenapa nggak JJ aja ya? Jadi 2 kali kerja. Coach Shin. Kalau ini tuh apa yang diterapin Coach Shin tuh menurut JJ Korea banget sih? Apa Korea Selatan banget gak sih? Iya, benar. Jadi kalau saya bilang makanya pelatih Korea atau Jepang itu cocok sama Indonesia menurut saya. Iya. Tapi sampai saat ini kan memang nggak ada pelatih Korea atau Jepang di Liga 1 kan selama ini. Jadi juga sebenarnya saya agak bingung kenapa gitu kan. Selalu bawanya dari Brazil atau Eropa gitu. Eropa betul. Saya bingung. Coach Soto tuh Jepang nggak sih? Siapa? Futsal? Bukan. Spanyol ya. Oh. Spanyol. Tapi itu futsal. Oh futsal iya. Tapi Kensuke. sebetulnya padahal kalau Kensuke yang Jepang kan. Iya. Kalau dari cocok sebetulnya cocok ya. Cuaca. Cocok untuk cocok-cocokan. Asia dari Menurut Jepang atau menurut saya cocok sekali sebenarnya. Menurut saya. juga ya nggak ada Iya, ya. iya, Cocok iya. tuh ya. Iya, belum pernah tuh di Liga 1. Indonesia perlu disiplin banget. Itu yang dibutuhkan sebenarnya. Kalau disiplin, menarik nih. kalau disiplin, menurut saya otomatis kemampuan yang biasanya 50% jadi 100%. Bisa 100%. Menurut saya. Oke, berarti ini menurut JJ ya. Yang JJ lihat sekarang berarti pemain-pemain di Indonesia masih banyak yang belum disiplin dong. Sekarang. Ya. Kenapa emang? Ya enggak, tadi kan bilang kan perlu disiplin ya. Berarti yang kurang dari pemain Indonesia itu adalah disiplinnya ya. Betul. Yang sebelum kedatangan dari Coach Shin. Betul. gitu. Kirain sekarang, kirain Enggak. habis dipecah kirain. Enggak. Sebelum Coach Shin Iya. permasalahan utamanya adalah disiplin. Tapi benar sih, masuk akal. Iya ya. Karena mungkin disiplin bisa meningkatkan percaya diri, bisa meningkatkan mental juga. Kalau latihan udah sekeras ini,
Lawan Korea kita sikat, lawan Amerika kita setrika, lawan Inggris kita linggis. Buktinya kita menang Australia. Australia. Korea menang. Betul. Arab Saudi, Jordan, Arab Saudi. Saudi. Kuwait dalam berapa tahun menang. Iya. Itu dia setelah bertahun-tahun gitu. Iya, Itu betul. dia. Sorry. Udah ada emosional di sini. Sorry. Sorry. Kita juga tahu perasaan kita semua kok. Sorry. Kita harus menahan untuk tetap netral ya. Iya. Ini kalau misalnya lu ngeliat J, kalau ngebandingin dengan klub-klub kan semuanya pasti berawal kalau mau ke timnas awalnya dari klub lah semuanya. Bermulai dari klub, abis itu baru masuk ke timnas. Kalau di Korea Selatan sama di Indonesia perbandingannya seperti apa sih J? Secara kultur mungkin, kultur liganya ya, kultur liganya, terus juga treatment di timnasnya gitu. Kalau jujur kalau klub-klub nggak ngerti juga sebenarnya saya. Tapi Kalau di sana? iya di sana di Korea kan seperti apa kan nggak ngerti. Tapi saya memang nonton juga jadi tahu aja gitu. Maksudnya secara permainan aja. Tapi secara lebih mendalam sih saya jujur nggak terlalu tahu. Oke. Kalau permainan ya memang banyak bedanya gitu. Itu sih yang saya lihat. Kalau saran dari JJ sendiri ada nggak mungkin saran pribadi yang bisa diberikan gitu bagi pemain lokal untuk bisa bersaing di level internasional? Apalagi kan udah punya pengalaman di eranya Coach STY. Dari Disiplin. Gini, selain dari Selain disiplin, itu. karena gini. Enggak, ini permainan kan masalahnya. Betul, bukan, permainan. bukan di luar lapangan. Di luar lapangan. Betul. Untuk di lapangan ini. Setelah passing gerakannya itu. Ah, ini nih. Ya, Setelah gerakan passing? setelah passing. Jadi setelah passing harus bergerak. Mau itu center back, mau itu full back, mau itu siapapun. Tetapi kita kadang-kadang saya nonton passing udah selesai. Diam. Diam. Itu yang saya kadang lihat ya di Liga 1 Super League ya. Ya. Tapi kalau coba kita nonton aja balik ke England Yep. Premier League. Yep. Itu gila beda sekali. MU Tensionnya gitu lah beda, ya. tensionnya. Ya MU aja. Ya, apapun. Iya. Mau tim apapun Kan di Premier League. di Premier League. MU bener. Jadi bener-bener wah itu beda. Jadi Pergerakan setelah passing. setelah passingnya. Jadi mau center back juga sama sebenarnya. Iya, Setelah betul. passing juga harus bergerak. Harus bergerak. Bukan Iya. selesai di situ. Iya. Tapi banyak selesai di situ. Sayang aja sebenarnya. Kalau lu sekarang ngelihat di bawah asuhannya John Herdman, gimana nih? Udah melihat sekarang Udah tanding belum sih? Belum. Belum. Iya. Iya baru semalam mengira. ya. Kalau saya lihat memang saya coba nonton pertandingannya John Herman juga sebelumnya. Agak menurut saya ada kemiripan sama Coachin juga. Oke. Dia suka bertahan juga dan menyerang ketika serang balik itu semua one touch play. Oh. Semuanya. touch play. Semua one touch play. Untuk one touch play itu perlu latihan, nggak bisa langsung walaupun punya skill tanpa latihan nggak bisa. Betul, karena koordinasi bersamaan tuh. Betul. Jadi passing ke dia dan kita harus bergerak walaupun nggak dapat bolanya dari dia juga. Jadi passing ketiga kan bisa dapat lagi. Betul. Atau passing keempat. Jadi kita harus bergerak terus. Itu yang mungkin dibutuhkan dan memang sepertinya menurut saya ya, selama ini sih cocok aja. Tapi memang balik lagi harus kita nonton lagi sih pertandingannya dia Iya, sama timnas Indonesia dan dia memang harus tahu juga budaya di sini. Pemain-pemain seperti apa mungkin dia harus tahu. Makanya panggilnya banyak sekali ya kali 41 apa 42 ya. Backnya banyak. Baiknya banyak. Tumpuk back ya. Hapner dipanggil. Dipanggil. Oh dipanggil ada tuh. Hapner ada. Ada. Pasti yang ada Rizky Ridho. Pasti udah. Tidak mungkin Ya itu. kan, itu dah. ya kan Bakut yang dipanggil itu yang memang agak mengejutkan. Elkan. Balik lagi dia. Tadinya sempat enggak kan. Nah makanya saya nggak ngerti juga ya, kan nggak tahu iya. internalnya seperti apa. Ya. Oh ada kedipan. Oke. Oke, sebuah komunikasi nonverbal yang sangat jelas lagi dari JJ. Ya. Betul. Oke. Jadi tapi kalau udah dapat lisensi kepelatihan itu pengen nggak ngelatih J? Iya. Ya udah dapat kok ya ngapain nggak ngelatih? Kalau cuma ngelatih doang mending FM ya main football manager. Mendingan football manager. Iya. Sebenarnya saya mau lagi sebenarnya ke sekarang di sini lisensi C ya sekarang, tapi mau coba juga sebenarnya lisensi B. Mau coba, tapi nggak tahu kapan ya. Ya. Dan juga memang kalau ada kesempatan bagus, baik buat saya dan cocok, mungkin saya bisa mau coba.
Untuk jadi pelatih. Untuk jadi pelatih. Ya, jadi pelatih. Oh. Mungkin junior dulu kali ya. Ya mungkin junior boleh. Ya, boleh ada ini ya. Orang Korea Bisa. Orang Korea selalu menggunakan bahasa-bahasa non-verbal. Tapi kalau JJ ini kan berarti kan udah ada pengalaman, apalagi ikut sama coach STY kan. Jadi ilmunya harusnya udah oke dong berarti. Ya ilmunya oke, mungkin harus tapi belajar juga penyampaiannya langsung. Kan dari saya kan beda lagi pasti bahasanya. Iya. Juga mungkin sambil coba harus banyak belajar juga seharusnya. Jadi nggak bisa walaupun dari sama coachnya memang ada ilmu ada. Nah, apa yang harus saya tekankan ada, tapi kan belum pernah coba langsung di lapangan jadi saya harus belajar juga sih masih. Ya, tapi Walaupun gurunya udah satu, tapi biasanya penerapan di lapangan beda lagi. ya pasti. benar, Karena orangnya juga beda gimana dia nyampein ke orang lain kan. Karena JJ kan nggak berasal dari Yongdong. Gitu. Yongdok. Bebeng muda. Yongdok. Bebeng muda. Bebeng muda. Yongdok. Yongdok. Oh, Yongdok. Yongdok. Wow. Kita Tapi kalau bahasa Korea Yong itu kan naga. Yong. Enggak juga sih. Enggak juga ya? Nah itu memang satu kata nama daerah Kali ini aja. kamu salah. Salah, sorry. Anda salah sekarang ya. Yongdok benar dia. Bebek muda. Ya Yongdok. pasti Korea kita memang sama pemain juga memang kadang ngobrol. Sama coach juga kadang ngobrol ini kita bebek muda ini terus kayak gini. Bebek muda. Yongdok and bro. Tapi enggak ada yang muda gitu. Bebek doang yang muda. Tapi yang mudanya nggak ada. Yang muda bebek aja. Yang mudanya ke Seoul semua. Yang muda bebek aja, orangnya enggak. Yang muda bebek doang, orangnya nggak ada. Yang muda. Yang muda mah mending ke Seoul. JJ dari mana sih kotanya? Lahir di Seoul. Seoul. Ya sekarang di Incheon. Oh, Incheon. Makanya restorannya Incheon Gimbap sekarang. Oh iya, nanti promoinnya. Oke. Oh, kamu berarti Bikin tinggal di restoran. Cengkarengnya. Cengkarengnya. Korea ya? Lah Dia Incheon bandara. Korea, iya benar. Incheon. Cengkarengnya benar. Cengkarengnya. Oh, mana kau? Sepatan. Nih, J kan lu udah jadi sering jadi narasumber, terus juga jadi sering jadi pengamat, kan juga untuk menjaga objektivitas. Padahal kan deket juga sama STY. Itu gimana tuh secara emosional? Padahal kan ini deket sama STY, tapi jadi pengamat juga, jadi penerjemah juga gitu. Itu kan memang apa ya hak orang. Hak orang. Jadi mau siapapun bisa jadi pengamat sih nggak masalah juga. Dan juga apa ya? Kalau kedekatan emosional saya sama coachin gimana ya? Saya jelasnya bingung nih, gimana ya harusnya? Pakai bahasa Korea aja, Be. Enggak maksudnya Tapi nggak apa-apa, maksudnya ada translate-nya kok. Kalau kayak gitu suka bilang juga ke coach nggak kayak, coach nih gue abis ngomong iniin ke lu gitu. Biasanya ada kayak gitu atau enggak? Iya, report nggak sih? sekarang nih. Iya. Enggak sih. Enggak. Udah aja gitu. Ya udah aja. Coaching juga Ngerti. udah tahu. Saya ngapain juga sekarang. Dia nggak melarang. J jangan Iya. ngomong ini, ada batasannya nih gini. Enggak pernah sih. Kalau diambil dari value selama 5 tahun JJ ada di istilahnya bersama Coach Sin lah. Circle-nya Apa yang Coach Sin. paling berharga, pengalaman paling berharga yang JJ bisa ambil yang mungkin nanti akan diterapkan ke misalnya nanti satu hari kalau JJ jadi pelatih gitu. Ya sama seperti saya tadi bilang ya, disiplin dan skill dasar itu aja tuh. Wih, itu penting Itu sih. paling penting menurut Betul. gue. Jadi nggak perlu anak-anak muda nggak perlu nonton yang keren lah. Yang keren misalnya Premier League kayak skill bagus, mereka mau ikutinya kayak itu gitu kan, biar keren. Sebenarnya tanpa ada skill dasar sebenarnya nggak bisa berkembang. Ya. Jadi harus pas muda harus membangun skill dasar dulu. Ketika udah tua nggak bisa membangun skill dasar itu. Jadi ada usia emasnya. Itu harus dijaga dan harus membangun skill dasar dan disiplin. Dan satu lagi yang mungkin tanpa ini nggak bisa jadi pemain bola yang baik, attitude. Betul. Ya, selama sama Coach Sin yang attitude-nya kurang baik nggak pernah muncul lagi di sini di dunia bola sekarang. Siapa contohnya Jen? Penasaran? Nah, saya bisa menyebutkan. Nanti Jadon Sancho. nggak, nanti saya sebutnya di radio itu kali. Betul. Iya, iya. Lebih bahaya lagi. Betul. Itu lebih bahaya Iya, lagi. Mas ini nggak apa-apa, Mas. Ada nama-nama yang attitude kurang. Dan Akhirnya nggak ada. sekarang ya udah nggak ada, hilang Ya. dari dunia bola.
padahal kayak potensinya banyak banget gitu. Jadi balik lagi sebelum jadi pemain bola harus jadi manusia yang baik dulu menurut saya. Bagus. Ini quotes yang bagus. Tapi bener kalau nggak ada itu nggak bisa. Betul. Akan bisa jadi pemain bola bagus gitu. Ya. Dan di timnas Korea juga sama. Yang apa ya? Attitude-nya bagus, semua bertahan terus-terusan. Disiplin. Penting. Itu disiplin basic dasar bermain bola. Habis itu attitude. Tahu kan yang kejadian Coach Sintayong di Korea kan? Yang dipecat juga. Oh iya, yang dulu. Iya, yang di Ulsan. Yang pemainnya tahu kan, yang pemain itu attitude-nya kurang bagus, hilang kan? Iya. Udah nggak ada yang mau sekarang. Dianya juga nggak mau, ya? Klubnya nggak ada yang mau. Klubnya sekarang. Kan udah selesai kontrak. Kontrak udah selesai. Kontrak beres udah nggak ada yang perpanjang ya. Nggak ada yang mau paling juga. Liga 2, Liga 3 mungkin paling. Iya, turun berarti turun. Padahal dia dulu mantan pemain Crystal Palace dulu. Crystal Palace X-nya. Dulu. Tapi gitu kurang bagus, bakal hilang gitu loh. Attitude akhirnya ya. Kayaknya itu hal yang di semua tuh pasti ya terjadi ya, kalau misalkan itu nggak bagus hilang. Kalau gue juga setuju sama basic sih, karena gue dulu kan sekolah sepak bola. Gue di Indonesia. Cihapit FC. Nggak usah mas nggak semua daerah di Bandung itu jadi FC belakangnya. Soreang Football Club. Nggak usah. Jadi PS Soreang. boleh yang ini dimatiin aja nggak orangnya ya, bukan mic-nya, orangnya aja. Jadi emang dulu tuh pas zaman gue di sekolah sepak bola, yang dilihat tuh adalah yang jago gocek jago nih gitu, tapi bukannya orang yang punya basic yang bagus yang jago gitu. Benar. Seiring berjalannya waktu sekarang ini orang udah makin terbuka tuh soal itu. Lu first touch lu bagus itu bisa membuat peluang jadi lebih bagus. Betul. Gitu. Benar. Iya kan? Benar. Bukan yang lu bisa ngegocek lawan 2-3 orang. Betul. Skill dasar memang salah satu skill dasar kan. First touch. Memang benar. First touch-nya dekat ya dari sini ke sini. Ya itu udah membuat peluang jadi lebih banyak dibandingin first touch dari sini di situ. Nah, gitu. Itu yang kamu dapatkan dari Nankatsu FC. Nankatsu FC betul. Ketika saya belajar bersama Hyuga. Hyuga bukan di Nankatsu, sorry saya. Hyuga di Hongo. Salah. Maaf, Nankatsu Tsubasa. Nankatsu betul. Nankatsu Tsubasa Amami lagi. Yang ini nanti di-cut aja ya. Itu dijadiin filler tolong di Clipper ya. Tsubasa Amami ya. Hyuga tuh bukan di Hongo, di mana? Bukan. Nggak tahu deh. Lupa. Nah, ini kalau misalnya sekarang masih terikat kontrak gak sih, Ce? Saya? Sama federasi? Enggak tahu. Udah enggak. Oke, berarti sekarang akan kita ngomongin gitu ya. Oh ya, enggak. Kalau JJ melihat dari luar yang dulu dari dalam ya, terus sekarang dari luar menanggapi semua kritik dan juga apa yang terjadi di sepak bola Indonesia sekarang, JJ gimana, JJ? Oke. Apanya gimana sudah? Gimana menanggapi kritikannya Tentang dari publik. Dari publik. Kalau menurut saya kritikan ya wajar di sepak bola dan itu salah satu perhatian juga kepada sepak bola. Jadi menurut saya butuh. Yang penting ya jangan caci maki aja ke pemain. Itu aja sih sebenarnya, itu butuh, dan yang pemain juga harus kuat mental ya hadapi ya sosial media komentar dan lain-lain yang kasar mungkin. Ya, karena itu ekspektasi ya jadinya ya. Ekspektasi dari yang nonton. Betul. Nih kalau udah ekspektasinya udah segini terus ternyata mainnya segini, pasti kan jadi marah, emosi gitu kayaknya ya. Betul. Luapan emosinya jadinya. Ini terakhir nih, JJ udah mau ketemu coach ini. Betul. Terakhir, sepanjang JJ menganalisa permainan di Liga 1 berarti ini ya? Liga 1, menurut JJ siapa juaranya? Menurut JJ? Jangan boleh. MU ada di sini. Masa MU masuk ke acara Liga 1 BRI? Ya kalau MU pengen banget juara mah masuk sini. Ya. Masuk sini. Boleh dulu mungkin jawab, mungkin yang lain. Yang lain dulu. Kalau aku dengar dulu. Kalau aku pengennya ya. Ini pengennya nih. Pengennya apa sesuai? Kalau ini prediksi bisa diputer nanti. Kenapa? Kelihatan daerahnya nanti. Iya benar. Tapi kalau itu mah jelas, kalau dari gua aja ya. Iya, kalau gua udah jelas Persib. Kalau dia Kalau aku Persija. Kalau aku pengennya Borneo. Borneo FC. Borneo FC juga. Borneo FC antara Borneo FC atau Malut aku. Kalau aku. Maluku United ya. Iya.
Jujur saya sih memang Persib atau enggak Persija sih memang. Ya, Persija ya. Ya memang harus lihat beberapa pertandingan lagi kan, maksudnya. Iya. Persija lumayan naik sekarang. Semakin lama semakin chemistry-nya oke sih. Jadi nggak tahu ya, mungkin harus lihat pertandingan Persib sama Persija ya. Bagaimana nanti. Iya, Itu sih iya. penentunya. Iya. Betul. Tapi Borneo juga tapi dia sempat di atas, abis itu sempat bergeser. sempat di atas terus keturun. Tapi kalau secara permainan sebenarnya Persib. Cuman kalau pengennya ya kayak kita pengen Aston Villa lah yang ngalahin Arsenal lah gitu. Pengennya. Tapi Unai Emery tiba-tiba ngok. Aduh, gimana nih Unai Emery? Top 4 loh kemarin mereka. Iya, Gudi Bening gimana nih Gudi Bening? Gudi Bening. Gimana nih? Kita mau tahu dikit dong juga mungkin kabar STI katanya lagi di Jakarta. Iya, memang sekarang ya, Bentar. Ini helikopter siapa sih lagi landing? Kipas angin. sekarang setiap bulan datang terus kayaknya. Oh. Sekarang dari Januari setiap bulan datang terus karena memang ada endorse juga sampai sekarang. Jadi bolak-balik aja dan sambil dia juga sekalian liburan kan dia suka main golf. Ya. Itu sih kalau Ocean. Oh, golfnya di Salatiga ya di. Oh, jauh banget. Aduh. Salatiga jauh Saya tahu Jakarta. ada daerah namanya Salatiga sih. Saya pernah ke sana. Oh, pernah ke Salatiga ya? Oh, Di sana SSB-nya bagus. Di sana ada sekolah Iya. internasional. Oh. Saya lupa namanya. Saya pernah ke sana, Salatiga. Wah, Turun dari Semarang habis itu ke naik Salatiga. taksi ya. Ya, naik 7 mobil. dong berarti ya. Wih, Salatiga 7. Dari 10 dong. Dari 10 dong. Ya kan? Kalau dari 20 17 dong. Mas boleh udah nggak? Oke. Oke deh kalau gitu. Wah, ada pertanyaan tambahan nih dari Maal nih. Ada kemungkinan Tadi terakhir. STY melatih lagi nggak Di mana? di Indonesia. Indonesia? Timnas Indonesia. Enggak. Apapun, siapa tahu klub Oh, klub. klub atau di mana ada apa tidak aja. Kalau coach ini sih jawab ya kalau memang kesempatan ada terus ya gaji cocok dan lain-lain, Oke. kenapa enggak? Tapi sebelumnya di sini kita selalu punya memorabilia Iya, yang ini minta tanda tangan ditandatangani. dulu. Ya. Ini silakan ditandatangani. Oh, di sini? Betul Ya. sama Putih JJ. kok. Ini Wah. sebagai penerjemah Running Man. Wah, Ya. Iya. Waktu itu di Di mana boleh? di mana aja boleh. Gede J. Nah, Semoga kita bisa ngundang Coach STY juga ya. Amin, amin. Mudah-mudahan ya. Mumpung Coach STY Tapi lagi Coach- ke Jakarta. Coach bisa bahasa Inggris nggak? Because we are talking in English. Oh, Yes, full in Lu- English. Bentar, gue baru sadar dah. Makin lama gue makin pendek tau gak lu? Ininya. Ini gak ada yang megang. Gue jadi pendek. Gue ngelihat hidung lu sekarang. Ada Gua ininya kayaknya nggak hidung boleh. lu ketutup mic. Ada ininya bahasa Oh, Korea. bahasa Korea. Artinya apa sih tuh? nama. Sodong sok. Yes. Aceh enggak lupa. Aku agak lupa. Jadi bikin usaha mau dipromoin Oh, iya. Oh, ini baru buka si Incheon Gimbap. Tapi memang baru soft opening. Grand opening mau nanti akhir bulan ini atau enggak awal bulan depan. Jadi saya mau undang juga semua para Kita Terima order. kasih. Oh, maksudnya Kimbap. saya mau ngadain sebenarnya fun football. Bisa main Bisa. bola juga kan ya? No, I know. Ini caranya dia. Yes. Pokoknya sekelas punya. Sekelas Don't do punya that. dia. Don't do that. Kayak Don't do that. jago kiper kayaknya. Iya, jago. No, kiper pun zero. Jadi saya mau Ada grand fun opening football. nanti mungkin ya sekalian fun football sekalian ya grand opening di restoran. Soalnya persis di depannya itu Ke lapangan. mini soccer. Mini soccer. soccer. Oke, Do Incheon forum. Kimbap. Oh. The Forum tahu? The Forum? The Forum ya. Tahu, di The Forum. Bintaro. Ya di situ di dalam di situ ada. Oh, oke. Apa namanya? Incheon. Incheon Gimbap. Gimbap. Itu Incheon ya. Gimbap silakan nanti kalau misalnya pingin langsung cari aja. Ya, tapi di sana nggak ada sundubu dan juga Dulu bakal ada. bakal ada. Ih, Kita keren. pesan nanti, Cik. Oke. Siap. Terima kasih buat JJ, terima kasih udah datang ke sini. Terima kasih. Kita juga ngingetin buat Mention Mania semua, jangan lupa kalau lu pengen ngedapetin PS5 gratis dan juga Nintendo Nintendo Switch. Switch, Ya. silakan langsung follow aja Mention Sport FC. Setiap bulannya kita akan mengundi masing-masing satu ya, itu lu bisa pilih antara PS5 atau enggak Nintendo Switch. Dan jangan lupa untuk para clipper ya, klip-klip potongan video di video ini ya akan mendapatkan 500.000 per orang untuk 2 orang pemenang. Ya. Wow. Saya juga bisa ya? Bisa. Silakan, Nah, Cik, lumayan. sejauh ini juga mereka yang akan. Karena mereka ternyata di sini kurang ternyata. Mereka ngeklip sendiri. Iya.
Thank you JJ. Terima kasih JJ sekali lagi. Terima kasih. Sehat-sehat terus, lancar-lancar apapun yang mau dilakuin ya. Siap. Terima kasih. Amin. Jangan lupa buat Mention Sport, share, like, subscribe, comment. Yes. Banyak-banyak ya. Jangan lupa tonton video di episode-episode yang lain. Oke. Saya Yusril Fariza. Randika Jamil. Natasha Jermania dan JJ. pamit undur diri. Sampai Dadah. jumpa lagi. Dah. Terima kasih. Mansion Radio.